Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023 dengan NIM akhir 12, kelompok 26 tutorial PPM. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 1 di tutorial PPM Shift 2 yang berjudul peta kendali variabel dan fishbone diagram. Di sini ada terdapat 4 soal dan penyelesaiannya menggunakan dua software yaitu Minitab dan juga RStudio. Pada soal nomor 1, sebuah PT Siko bergerak di bidang produksi kertas kemasan food grade. Salah satu karakteristik mutu yang dipantau yaitu tingkat kelembapan kertas dalam satuan persen untuk memastikan daya tahan dan kualitas kemasan makanan. Divisi Quality Control melakukan pengontrolan kualitas dengan mengambil sampel selama 20 hari produksi. Setiap hari 10 lembar kertas dipilih secara random untuk diuji tingkat kelembapannya. Hasil uji kelembapan untuk setiap sampel kertas telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 berikut. Nah, di sini ada tabel 1 hasil uji kelembapan kertas. Pertanyaannya, A. Hitunglah batas kendali atas dan batas bawah untuk pusat proses centerline dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 1. B. Menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Untuk penyelesaian nomor 1 ini akan dijelaskan dengan software Minitab. Nah, di sini ada dua plot yaitu sample mean. Ada batas atasnya yaitu 8,08 dan juga rata-rata centerline itu adalah 7,91. Lalu ada batas bawahnya 7,74 dan juga di sini ada sample range. Di sini terdapat batas atas yaitu senilai 0,9, rata-ratanya yaitu 0,56 dan juga batas bawahnya yaitu 0,125. Pada persoalan nomor 1 ini di sini tidak ada pola yang tidak wajar sehingga proses tersebut sudah terkendali. PT Optik Nusantara memproduksi kamera DSLR profesional untuk fotografer dan videografer. Salah satu karakteristik mutu yang menentukan kualitas gambar yaitu jarak focal flange, jarak dari mounting lens ke sensor, yang harus dijaga dengan presisi tinggi untuk memastikan ketajaman gambar optimal. Mengingat nilai ekonomis kamera DSLR yang sangat tinggi, sekitar 18 juta sampai 30 juta per unit, dan proses pengujian menggunakan alat kalibrasi optik presisi tinggi yang memerlukan pembongkaran total kamera serta dapat merusak sirkuit elektronik sensitif, maka Departemen Quality Control hanya dapat melakukan destructive testing terhadap 1 unit kamera per minggu dari setiap batch produksi. Setiap unit yang diuji dipilih secara random sampling dan kemudian diperiksa menggunakan laser interferometer dengan akurasi 0,001 mm. Data hasil pengukuran jarak focal flange kamera DSLR dalam milimeter yang dikumpulkan selama 1 bulan produksi telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 berikut. Di sini ada tabel hasil pengujian jarak focal flange-nya, ada 30 data tanggal produksi dan juga jarak focal flange dalam satuan milimeter. Target spesifikasi jarak focal flange kamera DSLR adalah 44,50 kurang lebih 0,5 mm untuk memastikan kompatibilitas optimal dengan berbagai jenis lensa dan menghasilkan ketajaman sesuai gambar sesuai standar fotografi profesional. Di sini perintahnya A. Hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses centerline dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. Lalu B. Menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat sesuai. Sini di nomor 2 ini memakai kendali MR. Nah, oke. Sini juga ada individual value. Untuk batas atasnya yaitu 44,58, lalu rata-ratanya 44,498 dan batas bawahnya 44,4063. Lalu ada juga moving range-nya. Untuk batas atas 0,11, rata-rata MR yaitu 0,03 dan juga LCL-nya 0. Di sini berdasarkan peta kendalinya, proses produksi focal flange kamera DSLR itu berada dalam kondisi terkendali secara statistiknya karena nggak ada kelihatan pola yang nggak wajar dari titik-titik yang kayak out of control gitu. Jadi buat variabilitasnya proses rendahnya dan kualitas produk konsisten sesuai dengan target spesifikasi 44,50 kurang lebih 0,15 mm. Nah, next nomor 3. PT Asik Manufacturing merupakan produsen ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Karakteristik mutu utama yang dikontrol dalam proses produksi ban yaitu tekanan burst ban. Untuk memastikan standar keamanan internasional, Departemen QC melakukan pemeriksaan rutin setiap 12 bulan berturut-turut pada setiap bulan. 12 unit sampel ban diambil secara random dari jalur produksi untuk diuji tekanan burstnya menggunakan burst pressure tester. Hasil uji tekanan burst untuk setiap sampel ban telah dicatat sebagai ditampilkan pada tabel 3 berikut. Sini adalah tabel dari hasil uji tekanan burst bannya. Nah, perintahnya untuk nomor 3 ada 2 juga. Yang pertama, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses centerline dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 3. Lalu yang B menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Pada nomor 3 itu adalah persoalan X bar S. Nah, di sini nilai sampel mean-nya untuk batas atas yaitu 147,847, lalu rata-ratanya yaitu 146,681 dan juga batas bawahnya 145,514. Dan juga ada sampel standar deviasinya. Untuk batas atasnya ada 2,167, lalu ada rata-ratanya 1,316 dan batas bawahnya 0,465. Nah, untuk persoalan nomor 3 ini ada terindikasi bahwa ada pola yang tidak wajar dari batas atas maupun batas bawahnya. Kalau untuk batas bawah itu ada di nomor 5 dan juga nomor 9 untuk di batas atasnya. Maka di sini tuh diperlukan perbaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui software RStudio. Pada persoalan di RStudio ini, hal yang pertama yang dilakukan yaitu menginput data dari Microsoft Excel tersebut. Nah, di sini selanjutnya saya akan menghilangkan kolom pertama dari data soal 3 sebelum baris sesudah kolom. Lalu selanjutnya yaitu membuat peta kendali S. Di sini peta kendali S itu digunakan buat mengendalikan variasi prosesnya ketika sampelnya itu cukup besar, yaitu lebih dari 10. Nah, di sini sudah ada muncul plotnya. Di sini juga ada di sini juga ada sintaks untuk melihat ringkasan peta kendali S. Di sini sekalian di running dulu aja. Nah, di sini bentukan dari plotnya seperti ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa number of groups ada 12. Senternya itu di sini ada di
di titik 1,31, lalu standar deviasinya itu 1,34, batas atasnya 0,4, batas bawahnya 0,4, batas atasnya 2,167, dan juga di sini ada ringkasan dari peta kendali S-nya. Nah, selanjutnya adalah membuat peta kendali X-bar dari nomor 3 ini. Sini gunanya peta kendali X-bar itu buat mengendalikan rata-rata dari prosesnya berdasarkan data yang telah diperoleh. Nah, di sini jadinya muncul seperti ini untuk memastikan dia itu dalam data yang stabil atau tidak. Misal. Oh, ini nggak bisa di zoom sih. Di sini terdapat seperti yang saya bilang tadi di mini tab, di sini ada terindikasi pola yang tidak wajar, yaitu outlier melebihi batas centerline. Maka di sini diperlukan untuk menghapus data yang keluar dari batas kendali tersebut. Di sini ada yang di nomor 9 dan juga 5. Jadi di sini memerlukan 2 kali perbaikan. Nah, di sini terlihat beyond limits-nya itu ada di angka 9 dan juga 5. Nah, di sini sudah terlihat data yang keluar dari batas kendali tadi. Lalu melihat ringkasan peta kendali X-bar, di sini ada grup sampelnya 12, number of groupnya 12, center of group statistiknya 146,68, standar deviasi 1,15. Di sini LCL-nya atau batas bawahnya 145,6 dan UCL atau batas atas 147,6. Nah, lalu di sini selanjutnya membuat peta kendali X-bar perbaikannya untuk menghilangkan kedua outlier tersebut. Nah, di sini masih sama. Tapi bedanya di sini tuh untuk menghilangkan outlier yang berada di kolom 5. Nah, setelah itu, karena sudah dihapus kedua outlier tersebut, di sini diperoleh grup sampelnya itu masih 12, terus number of groups sekarang jadi 10, lalu center of group statistiknya itu masih di titik 146,93, namun standar deviasinya berubah menjadi 1,13, dan batas bawahnya menjadi 1,45,9, dan batas atas 1,47,9. Selanjutnya, membuat peta kendali S. Di sini terdapat center of group statistiknya itu ada 1,27, standar deviasinya 1,3, batas bawah 0,45 dan batas atas 2,1. Selanjutnya, nomor 4. Seiko Footwear merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Setelah dilakukan evaluasi kualitas menggunakan pendekatan statistical quality control, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu kritis seperti kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing permukaan, dan kerataan bentuk menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari cacat produk sepatu yang sering terjadi, Departemen QC melakukan analisis menggunakan fishbone diagram atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan 6 faktor utama, 6M, man, machine, method, material, measurement, and environment. Hasil investigasi penyebab utama masalah cacat produk sepatu telah dirangkum dalam tabel 4 berikut ini. Di sini ada tabel dari hasil identifikasi penyebab utama permasalahan cacat produk sepatu, dan perintahnya itu membuat fishbone diagram berdasarkan data pada tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Sini adalah diagram cause and effect diagram dari persoalan nomor 4. Di sini tadi kan ada 6 komponen penyebab dari cacat produk sepatunya, ada man, material, measurement, environment, method, dan juga machine. Pada man di sini terdapat bahwa operator kurang teliti, lalu ada di material menyatakan bahwa kualitas kulit bervariasinya dan bahan sol mudah retak. Untuk measurement-nya itu adalah pengukuran dimensi sol tidak tepat dan pengukuran ketebalan perekat tidak tepat. Lalu environment, debu dan kotoran berlebihan, pencahayaan ruang kurang, dan metode meliputi waktu pengeringan bervariasi, proses perekat tidak standar, SOP pemotongan tidak konsisten, dan juga ada machines, meliputi mesin press sol bermasalah, pisau pemotong sudah tumpul, dan mesin jahit tidak terkalibrasi. Jadi kesimpulan dari penyebab cacat produk sepatu yang dihasilkan adalah karena keterlibatan keenam faktor ini, yaitu man, material, measurement, environment, methods, dan juga machine yang memiliki beberapa permasalahan dari tiap komponen faktor-faktor keenam faktor ini. Jadi menyebabkan ketidakefektifan produksi dari sepatu yang menyebabkan cacat produknya. Sama seperti nomor 3 tadi, pertama-tama kita perlu menginput data dari Excel untuk membaca data yang dari persoalan tersebut. Lalu kedua, untuk membuat fishbone diagram diperlukan syntax cause and effect. Di sini meliputi man, machines, method, material, measurement, environment, dan efeknya itu adalah cacat produk sepatu seharusnya. Nah, di sini sama seperti yang di minitab tadi, di sini terdapat keenam faktor yang menyebabkan cacatnya produk sepatu tersebut. Di sini tuh yang dominan terlihat pada mesin dan juga metode. Namun semua berkaitan sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam produksi sepatu tersebut. Baiklah, cukup sekian video tutorial PPM tugas mingguan 1 dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.